Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Doni Sahattua Mananu, SE, MSc, dan yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fauzi Santoso dengan NIM J3J118172 yang akan mempresentasikan bahan sidang saya yang berjudul Perancangan Produk Olahan Buah Naga menjadi Selai pada PT Trisana Gassi. Judul yang melatar belakangi pengambilan judul saya yaitu tanaman buah naga merupakan jenis kaktus yang tumbuh di wilayah tropis pada dataran rendah dengan ketinggian 10 hingga 550 meter di atas permukaan laut dan tingkat keasaman pH-nya 5,5 hingga 7. Tanaman ini tidak tahan genangan air. PT Trisana Gassi merupakan salah satu produsen buah naga dengan luas 25 hektar dan 11.000 tiang beton. Panen yang dihasilkan mencapai 7 hingga 10 ton dalam sebulan. Namun, buah naga grade C premium tak terjual mencapai 630 kg. Karena produksi buah naga yang melimpah dan kurang maksimal dalam pemanfaatannya, maka dari buah naga premium grade C tersebut dapat diolah menjadi produk yang lebih memiliki nilai ekonomis, yaitu pengolahan buah naga menjadi selai dengan tujuan menambah sumber penghasilan dari PT Trisana Gassi. Tujuan penulisan laporan pengembangan bisnis ini yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis, membahas lebih lanjut mengenai rencana pengembangan bisnis selai buah naga. Perumusan ide pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal pada PT Trisana Gassi. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis, mengkaji kelayakan dari rencana pembuatan bisnis dengan memanfaatkan buah naga menjadi selai dilihat dari aspek non-finansial, baik secara teknis, manajemen, maupun pasar dan pemasaran, serta dilihat dari aspek analisis finansial. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pada PT Trisana Gassi. Yang kedua, merumuskan strategi pengembangan bisnis pada PT Trisana Gassi. Yang ketiga, merumuskan kajian perencanaan bisnis baru pada PT Trisana Gassi. Metode yang digunakan adalah dengan analisis SWOT dan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan penguraian deskriptif mengenai aspek pasar, pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, aspek sumber daya alam, serta aspek kolaborasi. Data kuantitatif yang diperoleh ditunjukkan untuk mengetahui kelayakan finansial dari unit bisnis. Keragaman perusahaan. PT Trisana Gassi merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembudidaya tanaman buah naga merah. PT Trisana Gassi berlokasi di Kampung Bagarasari, RT 12 RW 04, Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lahan perkebunan yang awal mulanya hanya untuk kegiatan berkebun bagi pemilik saat pensiun kelak. Pada tahun 2012, awal berdirinya PT Trisana Gassi hanya mempunyai lahan seluas 2 hektar. Setahun kemudian, pada tahun 2013, PT Trisana Gassi melakukan panen pertamanya, serta meresmikan perusahaan menjadi PT Perseroan Terbatas. Pada tahun 2017, PT Trisana Gassi memiliki lahan seluas 25 hektar dan terbagi ke dalam 15 blok. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu ada komisaris, asisten komisaris, direktur, supervisor, kabak marketing, kabak kebun, kabak pupuk, kabak keuangan, kabak administrasi, kabak gudang, dan kabak SDM. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh PT Trisana Gassi yaitu lahan seluas 25 hektar, 11.000 tiang beton, kamar penginapan, musola, gudang buah, rumah karyawan, kantor, dapur, aula, dan kamar mandi. Sumber daya manusia yang dimiliki PT Trisana Gassi yaitu berjumlah 56 orang tenaga kerja dengan pembagian sebanyak 20 orang sebagai tenaga kerja tetap dan 36 lainnya sebagai pekerja harian lepas. Hasil dan pembahasan. Rumusan ide pengembangan bisnis didapat setelah menerapkan analisis SWOT yang menggabungkan antara strategi kelemahan dan strategi peluang, yaitu memanfaatkan kelemahan perusahaan yang belum adanya pengolahan buah naga menjadi produk turunan untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan meningkatkan nilai tambahnya menjadi selai buah naga. Alur ide pengembangan bisnis. PT Trisana Gassi mempunyai dua faktor
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu buah memiliki rasa yang manis, masih terdapat buah naga grade C yang tidak terjual, dan faktor eksternalnya belum adanya pelaku usaha yang melakukan pengolahan menjadi produk turunan dari buah naga. Ide pengembangan bisnis pemanfaatan buah naga menjadi produk turunan yaitu selai pada PT Trisanaga Asih di Kabupaten Subang. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha ada dua, yaitu aspek non finansial dan aspek finansial. Aspek non finansial yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek pengendalian risiko, dan aspek kolaborasi. Aspek finansial yaitu ada analisis perencanaan bisnis, analisis laba rugi, dan analisis RC rasio. Jika bisnis ini layak, maka bisnis ini bisa dijalankan. Dan jika bisnis ini tidak layak, maka bisnis ini harus dikaji ulang atau dievaluasi. Perencanaan produk. Perencanaan produk yang akan dikembangkan pada PT Trisanaga Asih adalah pendirian unit bisnis baru produk olahan buah naga menjadi selai dengan bahan baku utamanya yaitu buah naga, gula, dan lemon California. Nama produknya yaitu selai buah naga, ukuran produk 170 gram, harga jualnya 22.000 per botol, kemasannya itu botol kaca. Perencanaan pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dengan menggunakan STP, yaitu strategi pemasaran segmentation. Segmentation pada bisnis selai buah naga ada 3 jenis, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Targetingnya yaitu penetapan pasar kelas menengah atas yang berada di wilayah Subang dan Jawa Barat. Positioningnya yaitu pada selai buah naga menggunakan tagline fresh, original, dan healthy. Perencanaan pemasarannya menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produknya selai buah naga dengan menggunakan bahan alami seperti gula, lemon yang memiliki tekstur dan beraroma harum. Price-nya yaitu harga yang ditawarkan 22.000 per botol dengan berat bersih 170 gram. Place-nya, produk ini dipasarkan melalui supermarket, toko oleh-oleh yang berada di Subang, dan konsumen langsung. Promosionnya ditawarkan langsung ke supermarket yang telah menjadi konsumen buah naga dari perusahaan dan website yang telah dibuat perusahaan. Ini ada alur distribusinya. Yang pertama, produsen ke supermarket atau tempat oleh-oleh. Yang kedua, produsen ke konsumen akhir. Perencanaan produk. Lokasi untuk produksi ide pengembangan bisnis terletak di perusahaan PT Trisanaga Asih Kabupaten Subang, yaitu membangun sebuah bangunan untuk tempat produksi selai buah naga dan berdekatan dengan tempat penyimpanan buah naga dan kantor. Kegiatan produksi ini sangat bergantung dengan ketersediaan buah naga di gudang buah naga. Selanjutnya ada alur produksi selai buah naga. Yang pertama, persiapan bahan baku selai buah naga, persiapan peralatan produksi, pemotongan buah naga, perebusan buah naga, sterilisasi botol, penuangan selai ke botol, dan yang terakhir labeling. Selanjutnya ada jadwal produksi buah naga, dilakukan seminggu 3 kali, yaitu pada hari Senin hingga Selasa dilakukan persiapan bahan baku, dan Rabu hingga Jumat dilakukan kegiatan produksi. Yang terakhir, Kamis hingga Sabtu dilakukan distribusi. Pengembangan bisnis, perencanaan sumber daya manusia. Struktur organisasi ini masih berada pada naungan struktur organisasi PT Trisanaga Asih yang menjadi perbedaan, yakni hanya adanya penambahan divisi baru, yaitu divisi kepala divisi pengolahan buah naga, divisi produksi, dan divisi pemasaran. Pekerja yang dikerjakan pada divisi ini ada 4, yaitu 1 orang pekerja kepala divisi pengolahan, 2 orang divisi produksi, dan 1 orang divisi pemasaran. Perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan dengan bermitra dengan pemasok, supermarket, dan toko oleh-oleh. Pemasok yang dimaksud adalah botol kaca yang dibeli pada toko yang berada di Subang dan label produk yang dibeli pada toko percetakan yang berada di Subang. Sedangkan buah naga merah sebagai bahan baku utama dapat mengambil di perusahaan. Perencanaan finansial. Modal yang digunakan adalah modal pribadi dengan umur ekonomis berdasarkan pada umur mesin dan peralatan, yaitu 5 tahun. Selanjutnya ada analisis finansial.
Analisis biaya investasi yang dikeluarkan sebesar 85.104.000. Biaya tetapnya sebesar 55.600.000. Biaya variabelnya yang dikeluarkan sebesar 261.360.000 pada tahun pertama dan tahun kedua dan hingga tahun kelima sebesar 313.632.000. Analisis penerimaan pada tahun pertama memperoleh 374 juta, tahun kedua hingga tahun kelima memperoleh 391 juta. Selanjutnya ada analisis laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama 57.040.000. Yang kedua, tahun kedua hingga tahun kelima yaitu 58.637.900 rupiah. Setelah ditambah pajak sebesar 0,5%, tahun pertama 56.754.800 rupiah, dan tahun kedua hingga tahun kelima yaitu 58.344.711 rupiah. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Nilai NPV-nya yaitu 216.722.771,86, yaitu lebih besar daripada 0. IRR-nya yaitu 56%, lebih besar dari tingkat suku bunga. Net BIS-nya 9,1, lebih besar dari 1. Growth BIS-nya 1,15, lebih besar dari 1. Dan payback period-nya yaitu 2 tahun 3 bulan, lebih besar dari umur bisnis. Semua kriteria investasi ini dikatakan layak. Analisis switching value, penurunan produksi yaitu sebesar 12,611%, NPV-nya 0, IRR-nya 6%, net BIS-nya 2,1, gross BIS-nya 1, payback period-nya yaitu 3 tahun 7 bulan. Kenaikan bahan baku produksi sebesar 13,358%, NPV-nya 0, IRR-nya 5%, net BIS-nya 1,8, gross BIS-nya 1, dan payback period-nya 4 tahun 5 bulan. Tahapan pengembangan bisnis yang direncanakan yaitu 84 hari, dan ketika dihitung menggunakan aplikasi POM yaitu selama 67 hari. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu rencana ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan buah naga menjadi selai. Metode pada PT Trisana Gasih. Metode yang akan digunakan terdiri atas 2 metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Rencana ide pengembangan bisnis ini diambil dari hasil analisis SWOT yaitu strategi, weakness, dan opportunities. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang membuat peluang dari kelemahan perusahaan adalah belum adanya pengolahan buah naga grade premium C menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan dari hasil aspek non-finansial dan aspek finansial, pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Hasil kriteria investasi yaitu net NPV-nya sebesar 216.722.771,8, net BIS-nya 9,1, gross BIS-nya 1,15, IRR-nya 56%, dan payback period-nya selama 2 tahun 3 bulan. Saran yang dapat diberikan pada PT Trisana Gasih dalam pendirian unit bisnis baru pengolahan buah naga menjadi selai adalah PT Trisana Gasih harus dapat melakukan antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan biaya produksi selai buah naga dengan cara selalu mengecek perubahan harga di pasaran. PT Trisana Gasih harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi penurunan produksi selai buah naga dengan cara menjaga kontinuitas buah naga merah sebagai bahan baku utama. Yang ketiga, menjalankan ide pengembangan bisnis pengolahan buah naga menjadi selai untuk dapat menambah pendapatan perusahaan karena berdasarkan aspek finansial dan non-finansial, ide bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian, terima kasih presentasi sidang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.